Jadi jenis yang pertama adalah jenis yang pertama gitu ya, garis sejajar atau tegak lurus dengan garis lain yang diketahui. Nah, variasi kedua adalah garis digeser sekian satuan. Itu variasinya itu. Garis digeser. Oke, pertama kita mau bahas yang pertama dulu. Pertama kamu harus ngerti dulu lah soalnya apa. Artinya gini, kalau saya gambar. Persamaan garis melalui 4 min 2. Saya anggap min 2. Min 2 jadi 4. Jadi melalui sini ya namanya. Melalui 4 min 2. Nah, melalui saya nggak tahu. Pokoknya dari melalui, tapi dia ada ngomong sejajar garis dengan ini. Sejajar artinya kalau saya gambar yang tadi gitu. Nah, garisnya ini yang tadi sejajar gitu. Benar ya? Jadi ini adalah min 46, sini adalah 02. Dia ngomong gini, ada sebuah garis melalui ini tapi sejajar dengan ini. Sejajar tentu begini ya, kalau saya bikin. Benar? Benar ya? Ini namanya sejajar kan? Nah, ini ditanya persamaan garisnya apa? Ngerti kan? Bukan yang ini. Bukan yang ini, tapi yang ini. Oke. Pahami dulu soalnya. Baca berulang-ulang biar tahu. Oke. Nah, tadi kita udah jelaskan ya, bahwa ML-nya sama MG. Kenapa? Karena miringnya sama. Berarti saya cari dulu kemiringan yang garis hitam atau garis G. Betul kan? Oke. Karena kemiringan garis L yang merah ini sama dengan dia. Kalau gitu saya sama, saya dapatkan yang garis hitam ini min 1, berarti yang merah juga min 1 dong. Gitu ya. Nah, masukkan ke persamaan. Berarti M-nya sudah min 1. M-nya sudah min 1. Nah, X-nya gimana nih? Karena dia melalui titik ini, berarti ini harus tambah 2, ini kurang 4 ya. Y apa? X-nya harus kurang 4, betul? Y-nya tambah 2, betul ya? Oke, ini kali ke dalam. Dapatkan ini garisnya. Oke. Oke. Nah, soalnya kita ganti. Bukan sejajar. Karena ini kalau yang bentuk pertama sejajar atau tegak lurus. Oke, soalnya saya ganti menjadi ini sekarang. Tegak lurus. Tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus berarti persamaan garisnya bukan ini lagi, benar? Bukan ini lagi berarti. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya ngomong tegak lurus, tolong perhatikan. Oke, bagaimana gambarnya Pak? Gambar yang tegak lurus Pak. Oke. Gambarnya tentu ini. Ini ke ini katanya harus tegak lurus, betul kan? Gitu kan? Berarti ditanya adalah persamaan garis ini. Nah, apa hubungannya garis MG dengan garis ML? Katakan di L. Untuk yang tegak lurus, ngerti ya? Hubungannya ini. Hubungannya adalah lawan dan terbalik. Contoh, tadi ini negatif kan? Negatif kan tadi turun ya?
Setelah kita gini kan, ini naik jadi positif kan? Jadi otomatis kalau di sininya itu negatif, berarti ML-nya adalah positif. Terbalik. Oke, satu. Satu ini satu per satu ya. Berarti sama saja ini satu per satu. Karena dibalik juga sama kan? Berarti ini ya satu ML-nya. Nah, baru saya selesaikan. Berarti ini sama, ini harus apa? Dikurang 4 ditambah 2 ya. Berarti Y-nya harus tambah 2. Berarti Y tambah 2, 1, X dikurang 4. X kurang 4 dipindahkan. Jadi persamaan garisnya adalah ini. Untuk ya lawan dan tegak lurus. Jadi kita cari ini. Apa hubungannya? Persamaan apa? Berani ini lawan dan terbalik. Kalau misalnya MG itu adalah negatif 2/3. Berarti ML-nya akan jadi positif 3/2. Ngerti? Itu artinya apa? Lawan dan terbalik. Ngerti? Kalau ya, jika gradien garis G min 2/3, maka untuk yang apa? Tegak lurus ya. Dua buah garis tegak lurus. Maka ML-nya adalah positif 3/2 dibalik. Sudah? Jadi soal yang kedua adalah variasi yang soal persamaan garis tadi ya. Kalau tadi kan cuma sejajar atau tegak lurus gitu ya. Sekarang ini garisnya dipindahkan. Ngerti? Saya gambarkan seperti ini. Ada sebuah persamaan 4 min 2. Saya kasih ini 4 min 2, sini adalah 1, berarti saya anggap pura-pura begini aja. Garisnya saya anggap gitu. Oke? Gitu ya. Oke. Karena kalau dipindahkan 4 satuan, berarti garisnya akan pindah ke sini lah, kalau tidak ya. Jadi garisnya akan menjadi begini. Gitu lah ya, betul nggak? Nah, ini yang ditanya. Persamaan garisnya apa? Ngerti nggak? Ngerti? Ngerti ya? Dipindahkan 4 satuan ke kanan dari ke sini. Sudah? Nah, caranya gimana Pak? Nah, kamu coba aja pindahkan titik ini ke sini. Kalau ini titiknya kalau dipindahkan jadi apa? Tentu jadi 8,2, betul kan? Ngerti kan? Jadi gini kan? Kalau ini titiknya saya, kan berarti kan semuanya ikut dia dong. Ikut titik, termasuk titik ini pun ikut pindah, betul kan? Kalau ini 4 ya sini 4. Terus kalau kalian 4 ya sini 8 lah. Maksudnya 4, betul kan? Berarti ini jadinya apa? 8,2. Berarti sama aja saya mencari. Jadi sama saja saya mencari persamaan garis yang M-nya 1 melalui 8,2. Ya kayak gitu soalnya gitu. Jadinya kayak begini soalnya. Ya udah. Y ditambah 2, 1, X dikurang 8. Kan udah biasa, dikurang aja. X kurang 8, Y tambah 2. Berarti jawabannya adalah udah selesai. Y X kurang 10. Pindah-pindah aja kan. Oke, soalnya saya pindah. Saya ubah soalnya ya. Yang tadi 4 satuan ke kanan, 4 satuan ke kanan, sekarang 4 satuan ke atas. Tolong cari persamaan garisnya. Jadi ini kalau saya naikkan 4 satu ke atas, tentu titiknya gini. Ya udah, berarti ini jadi min 4, min 2. Ya udah, masukin aja. Y min 2, X min 4. Y ini kali ke dalam, X kurang
4 tambah 2. Y sama dengan X 2. Gitu aja. Ya kan? Betul kan? Lo declare di mana yang nggak bisa? Konsentrasi. Lu kalau nggak betul-betul belajar, lu menderita nanti. Serius declare. Mengapa kita latih sosok ini? Supaya terbiasa dengan persamaan garis. Lupa pula nih. Oke, saya ngomong dalam ini kecepatan adalah jarak tempuh. Jadi 6 tambah 8, waktunya ada 2 jam, terapal habis 2 jam. Jadi kecepatan adalah 14 bagi 2. Ini 7 km per jam. Dalam fisika, kita nggak ngomong kecepatan, kita ngomong laju. Bahasa Inggrisnya adalah velocity, disingkat dengan V, huruf kecil. V adalah memberikan jarak awal dan jarak akhir. Secara Pythagoras, ini adalah 10 kilo. Berarti ini jaraknya cuma 10 bagi 2 jam. Jadi kecepatan cuma ini per jam. Jadi velocity memperhatikan apa? Jarak awal dan akhir. Caranya tak penting. Nah, ini namanya velocity, V. Kalau dua benda yang geraknya lurus, dua benda nih geraknya lurus gini, ya berarti kecepatan dan laju sama, betul nggak? Kalau dia geraknya gini, lurus gitu sama-sama, berarti kecepatan dan lajunya berarti sama dong. Dia kalau dia nggak belok-belok, ketika pas belok-belok baru beda, ngerti? Karena sekolah tidak ajarkan ini, saya ajarkan kalian. Jangan sampai kalian dari SMA betul-betul begonya ini nggak bisa diselamatkan lagi. Jadi akhirnya kalian pingsan. Kuliah nggak bisa apa-apa. Informatika nggak bisa, hanya bisa dari informatika yang stok barang. Informatika yang paling jelek menurut saya. Oke, mari kita membuat grafik. Kita ada yang satu velocity-nya tetap, kecepatan atau harusnya laju ya, laju V yang tetap. Ada kecepatan tetap. Setiap saat itu misalnya 10 km per jam. Jadi 10 km per jam, tak naik tak turun. Oke? Saya jadikan meter per detik. Misalnya 2 meter per detik. Biasanya fisika dihitung gini aja. Oke. Udah ya? Oke. Saya akan ngomong saat T-nya 0, berapa jaraknya? Kalau jarak berarti kan V dikali T, betul kan? Ya kalian konsentrasi, jangan lihat, oke, konsentrasi nih. Karena velocity adalah apa? Jarak per ini, oke? Ya, jadi kalau mau jarak, nanti S ini adalah dikali. Karena kecepatan tetapnya 2, saat 0 tentu jaraknya 0, gitu ya. Oke? Terus saat T-nya 1 berapa? Kalau saat T-nya 1, 2 dikali 1, jadi 2. Saat T-nya 2 berapa? 2 dikali 2, 4, betul ya? Saat T-nya 3 berapa? 2 dikali 3, 6. Betul ya? Oke? Jaraknya. Oke. T-nya 4 berapa? 2 kali 4, 8. Jadi kalau saya bikin tabel, ini saya anggap tabel gini aja ya. Ini tabel S dengan T. Apa? Artinya ini S-nya, ini kan S ya, S jarak. Jadi saya buat ini S-nya, ini T-nya, ini T-nya. Oke, ngerti ya?
Oke? Berarti kita coba. Saya angkat ini aja, ini 1, 2, 3 ya. Saya angkat 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pakai gitu aja deh, ya kan? Saat 1 detik berapa? Saat dia 0, dia 0. Betul kan? Kita bikin grafiknya. Berarti 0 adalah 0. Oke? Saat dia 1, dia 2 ya. Betul kan? Saat dia 2, dia 4. Betul ya? Saat dia 3, dia 6. Saat berapa nih? 4, dia 8. Kalau kita gabungkan, jadi gitu ya. Pasang garisnya. Ini ya? Ngerti? Ini apa sih persamaan garis? Betul kan? Ngerti nggak? Oke? Nah, coba kamu cari persamaan garisnya. Berarti titik ini adalah 48, ini 00. Berarti saya ambil 00 aja ya? Betul kan? Betul kan? Kita coba. Y sama dengan MX. Betul ya? Kalau saya ambil titik ini, mau ketikkan 00, nggak perlu lagi ya? Nggak perlu lagi ya? Berarti tinggal M-nya. M-nya gimana Pak? Berarti 8 dikurang 0, 4 kurang 0. Berarti 2 ya? Berarti ini Y sama kan 2X. Kalau saya ganti, ini S, ini 2T. Ya inilah rumusnya tadinya. Nanti ini rumahnya apa? Misalnya tanya berapa jarak tempuh saat T sama dengan 40 sekon. Ya udah, kamu S sama dengan 2 kali 40 sekon. 80 langsung gitu. Ngerti tidak? Oke? Nah, inilah gunanya persamaan garis. Udah? Pak, saya lihat sini ada bengkok-bengkok, Pak. Nah, ini namanya persamaan parabola. Kelas 9 kita belajar. Kapan Pak bisa persamaan parabola, Pak? Kalau ininya kecepatannya tidak tetap. Tiap detik naik. Nanti dia akan jadi parabola. Dia akan jadi parabola. Kalau ini tetap. Nah, kecepatan yang tidak tetap, yang tetap ini, tiap detik dia 2 meter per sekon, 2 meter per sekon. Ini namanya gerak lurus beraturan, GLB. Apa? Gerak lurus beraturan, gerak lurus beraturan. Bukan ulang lari lurus, ulang lari lurus. Oke? Gerak lurus beraturan. Itu coba sebut, besar sedikit. Cepat, itu cepat. Gerak lurus. Apa tadi Pak? Beraturan. Beraturan. Gerak lurus beraturan. Iya. Betul lah, apa enggak ada di belakang. Coba kamu sebut cepat. Lurus beraturan. Coba sebut cepat coba. Lurus beraturan. Susah betul ya. Nah. Enggak lurus beraturan. Oke, 3 kali itu sebut. Enggak lurus beraturan. Enggak lurus beraturan. Enggak lurus beraturan. Ada suara senyumnya enggak apa-apa lah ya. Coba ulang dan lurus. Ini lidah bisa keselio, bisa apa? Apa sih namanya? Keikan. Kalau kamu bisa lari-lari, ini kaki sakit ya, mana namanya? Seleo. Bukan. Kalau misalnya kita main, Pincang. hah? Pincang. Bukan pincang. Kram. Kram. Oh. Jadi lidah bisa kram kalau kamu sebut. Kram, mati lah. Nah, ini persamaan garis seperti ini. Oke? Udah belum? Jadi kalau kita tahu begini, udah bisa. Lanjut. Ini gunanya persamaan garis gitu. Oke? Oke? Ini akan banyak guna nih. Oke, sekarang Pak, saya mau bikin yang begini Pak. Ini grafik antara apa? S dan P, betul ya? Saya ubah grafiknya ya sekarang ya. Oke. Jadi ini terserah kita mau bikin gimana. Oke Pak, saya mau buat grafiknya ini Pak. Antara V dan T Pak. Antara V dan T. Berarti grafiknya saya bikin. Ulang lagi nih, bikin grafiknya. Ini T, ini V.
Detik pertama berapa kecepatannya? Berapa kecepatannya kalau di sini? Detik pertama kecepatannya berapa? Hah? 2. Detik pertama 2 ya. Kecepatannya. Kan V ya, ini V ya, bukan jarak ya. Detik kedua berapa kecepatannya? 4. 4 itu apa tadi? 4 ini jarak bos sama kecepatan. Berapa? Apa tadi Pak soalnya? Hah? Tadi apa? Kecepatan pada detik kedua. Lihat di sini lah lihatnya. 2. 2. Apa namanya juga kecepatan tetap kan? Tiap waktu tetap terus ya, benar kan? Benar. Pada saat 0 juga 2 kan? Benar. Ngerti? Kalau kita bikin karya dari gini ya. Nah, ini persamaan kerja apa namanya? Oh, dari kita bikin antar benda apa? Terangkan. Persamaan kerja gimana kalau ini? Y sama dengan X. Hah? Y sama dengan X. Apalah? Y sama dengan X artinya gradiennya 1. Berarti Y dengan X nilai sama. Contoh, kalau 1 berarti dia 1. Kalau dia 2, Y juga 2. Kalau 3 dia juga 3. 4 berarti dia 4. Kalau kita bikin ini berarti. Nah, ini baru. Kan ya? Ini bukan. Jadi ini apa? Ini namanya Y sama dengan 2. Bodoh. Bikin saya pakai bahasa kasar aja. Nah, kan juga kemarin sudah saya kasih tahu kan? Mau saya tendang nih. Betul kan? Dulu kalau ini Pak, kalau gini Pak apa namanya Pak? Ini namanya X sama 5. Sudah, titik ini namanya titik 5,2. SD nggak belajar apa katanya. Jadi matilah. Nggak malu sama saya. Malu ya Pak, bilang gitu kan. Ya, oke. Kita hapus dulu. Oke. Sekarang saya tanya. Kita coba cek ya. Saat 3 detik, jaraknya berapa? 6 ya? Benar. Kalau saya ngomong saat 3 detik, berarti ini dong. Ini saat 3 detik. Berarti 2 kali 3. Berarti luas ini adalah 2 kali 3. Berarti grafik V kali T, VT, oke? Luas yang di bawah grafik ini, di bawah grafik namanya, itu adalah jarak tempuh. Dia luas segitiga itu sama dengan jarak tempuh. Oke? Contoh misalnya, Pak, berapa jarak yang ini saat dia 6, Pak? Berarti 12. Sesuai dengan ini, jarak tempuh adalah kecepatan, kalau dulu di SD ya, kali waktu. Betul nggak? Kecepatannya berapa? Waktunya berapa? 6. 12 kan? Tapi di SMP dinaikkan sedikit menggunakan grafik. Mengapa Pak? Mengapa Pak? Mau pakai grafik Pak? Bisa jadi. Nah, bisa jadi grafiknya tuh begitu. Bisa jadi grafiknya seperti ini. Nah, grafik hubungan antara V dan T bisa seperti itu. Pak, artinya apa Pak? Kalau saya ubah pakai ini, saat T-nya 0, dia 0 kecepatannya. Jadi saat T-nya 0, dia tetap 0. Betul ya? Saat dia T-nya 1, apa? Kecepatannya 1. Berarti kecepatannya 1 nih. Saat dia T-nya 1, dia 1. Ini ya? Saat detik kedua, dia udah jadi 2 kecepatannya. Berarti saat dia 2,
dia kecepatannya jadi 2. Saat detik ketiga, dia kecepatan 3. Jadi detik ketiga, kecepatannya jadi 3. Detik keempat, kalau menurut grafik ini ya, kecepatan jadi 4. Detik kelima, pasti jadi 5, ya enggak? Oke? Jadi motornya itu kecepatannya dia tetap. Kayak kamu gas. Kalau kamu gas naik motor, gasnya kamu matikan, nggak usah dikendurin gitu. Lu makin cepat kan? Betul tak? Coba mobil kamu tekan gas full, makin cepat kan? Bang! Orang lain mati, lu tak mati lah. Ya enggak? Lu kalau mobil mewah kan ada apa namanya? Apa namanya? Yang gelembung itu? Apa back itu? Hah? Entah ada back lah. Yang ada udara juga kan? Jadi inilah yang kita ngomong. Sikit-sikit ya. Inilah yang kita ngomong GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Kalau ini nggak ada berubah. Gerak lurus beraturan. Kalau ini gerak lurus berubah beraturan. Jadi aturan berubahnya apa? Tambah-tambah 1. Kecepatannya tambah-tambah 1. Dalam. Nah, kalau ketemu soal begini, kamu ngegas, makin cepat meningkat. Gimana kamu cara menghitung waktu jarak tempuh kamu? Karena kecepatan berubah terus kan. Nah, ini dia cara. Pertanyaan, berapa jarak tempuh setelah T-nya 4 detik? Berarti T 4 detik sampai sini. Sampai sini. Tadi ngomong apa? Luas di bawah grafik itu adalah jarak. Betul? Apa? Luas yang di bawah grafik berarti jarak. Kalau kita ngomong sampai 4 detik, berarti ini luas yang kita hitung. Berarti S-nya itu adalah apa? Ini luas apa? Luas. Ini bentuknya apa? Luas segitiga. Setengah alat kali. Alatnya berapa? 4 ya? T-nya berapa? T-nya juga 4 kan? Berarti ini 8 meter. Sampai sini, ya sampai detik 4, kamu gas motormu dari 0, kamu gas, tentu dia agak pelan, nanti makin cepat, betul kan? Oke? Nah, makin cepat inilah cara menghitung kamu berapa jarak tempuh setelah kamu percepat sesuatu barang. Ini cara menghitung. Itulah gunanya kita belajar segitiga dan lain-lainnya di SD. Udah? Udah jam 5.